Ya, selamat sore, karena sudah pukul 3:30. Tadi sudah dikenalkan. Nama saya Asis Purwantoro. Pekerjaan saya bertugas utamanya mencerdaskan kehidupan bangsa di UGM, jadi sesuai dengan Undang-Undang 45. Ya, saya di sini sebagai dosen, dan jabatan saya alhamdulillah sudah tidak kepala laboratorium lagi, sudah diganti. Tapi sekarang saya menjabat sebagai Kaprodi S2 Pemulihan Tanaman. Oh iya, Monggo yang mau selamat. berminat melanjutkan S2 di pemulihan tanaman, boleh sekalian promosi, ini sudah dibuka pendaftarannya. Oke, nggih. Karena di sini saya ditugasi tentang dasar-dasar pemulihan tanaman hias bernilai ekonomi, maka pertama-tama saya akan memberikan pengertian apa sih itu pemulihan tanaman. Sangat awam sekali orang mendengar istilah pemulihan tanaman itu apa ya? Kok istilahnya sulit sekali untuk dimengerti? Kok aneh, jarang dimengerti, jarang terdengar pemulihan tanaman itu apa? Tapi kita bisa menerangkan bahwa pemulihan tanaman adalah sesuatu pekerjaan yang mulia sesuai dengan namanya, yaitu memuliakan tanaman. Nah, secara teoritis memang ilmu pemulihan tanaman itu ada di pertanian, dan ini sudah pernah di-launching oleh Allard pada tahun 50-an, itu yang mengatakan bahwa pemulihan tanaman itu hanya adalah gabungan antara art and science saat itu. Tapi setelah saya kuliah, saya lulus doktor, saya menambahkan sendiri bahwa tidak hanya art and science saja, tetapi ada teknologi. Nah, berarti kalau kita belajar tentang pemulihan tanaman, kita itu harus tahu art atau mempunyai artnya, kita tahu atau paham tentang sainsnya atau knowledge ilmu pengetahuannya, dan kita juga familiar atau paham dengan teknologinya. Jadi ini semua ilmu yang komplit, karena saya pikir tidak ada ilmu yang sekomplit ilmu pemulihan tanaman yang menyangkut seni, sains, dan teknologi. Nah, kemudian siapa sih yang bisa jadi seorang pemulihan tanaman? Saya pikir semua orang bisa. Ya. Tidak harus sekolah tinggi-tinggi, tidak dituntut derajat pendidikannya ya harus tinggi atau harus kaya raya. Semua orang bisa, dari kalangan apa saja bisa. Yang penting di situ ada kemauan untuk menjadi seorang pemulia tanaman. Nah, kemudian orang akan bertanya, kalau kita mau melakukan pemulihan tanaman, apa saja sih sebetulnya yang dikerjakan atau yang dijalani oleh seorang pemulia tanaman atau sebagai seorang pemulia tanaman? Nah, saya mengemukakan di sini ada 3 gatra dalam pemulihan tanaman atau aktivitas yang bisa dilakukan oleh seorang pemulia. Padahal tadi pemulia itu sebenarnya semua orang bisa. Jadi siapapun Anda pasti bisa menjadi seorang pemulia tanaman. Ya, karena di sini ada 3 gatra untuk menjadi seorang pemulihan tanaman atau kegiatan pemulihan tanaman. Yang pertama itu adalah keragaman, ya, kemudian ada seleksi, dan juga ada rekombinasi genetik. Nah, apa yang dimaksud dengan keragaman, apa yang dimaksud dengan seleksi, apa yang disebut dengan genetik, ini nanti akan kita uraikan satu persatu bagaimana pendekatan-pendekatan yang bisa dilakukan oleh seorang pemulia tanaman. Nah, pendekatan seperti apa yang akan bisa kita laksanakan itu memang bisa secara konvensional, ya, dan juga secara modern. Pada tahun sebelum tahun 70 atau mungkin sebelum tahun 80 lah katakanlah, semua pendekatan yang dilakukan dalam kegiatan pemulihan tanaman itu adalah secara konvensional, yaitu salah satunya adalah melakukan persilangan. Nah, persilangan ini dilakukan antara ada tetua jantan dan tetua betina. Dan persilangan ini bisa terjadi secara alamiah maupun secara buatan.
Nah, kalau kita bicara tentang pemuliaannya, maka biasanya persilangan ini kita lakukan secara buatan. Karena pada saat kita melakukan persilangan, itu kita harus menyiapkan mana induk betinanya dan mana pejantannya, sumber dari pejantannya. Nah, itu persilangan buatan yang memang dilakukan oleh manusia. Kalau secara alam, otomatis karena semua tanaman yang mempunyai bunga, mempunyai polen, dan mempunyai putik, itu bisa terjadi penyerbukan secara alami. Bisa dibantu oleh angin, bisa dibantu oleh serangga, oleh air, dan sebagainya. Nah, dalam hal ini, kalau yang dilakukan oleh manusia secara buatan, jelas sekali itu adalah kegiatan yang memang terarah dan mempunyai tujuan. Sehingga si pemulia ini atau naibnya, kalau secara manusiawi itu penghulunya, ya, kalau mengkawinkan manusia itu penghulunya, tapi ini adalah menyilangkan tanaman, jadi penghulunya manusianya itu sudah bisa memahami mana yang sebagai induk betina dan mana yang sebagai induk jantan. Nah, untuk persilangan ini syaratnya tadi ada induk jantan dan induk betina. Tentu saja bagaimana cara kita menentukan mana yang dijadikan induk jantan dan mana yang dijadikan induk betina, biasanya kita akan melihat masing-masing sifat atau karakter yang dimiliki. Ya, nah inilah yang tadi saya katakan salah satu gatranya yaitu seleksi memilih. Ya, jadi orang pemulia itu harus pintar milih. Ya, biasanya istrinya cantik-cantik loh, atau suaminya cakep-cakep. Nah, jadinya karena pintar milih gitu ya. Enggak, jadi kita tahu mana yang akan kita jadikan sebagai induk betina dan mana yang sebagai induk jantan. Artinya di sini kita ingin menggabungkan dua karakter atau dua sifat yang berbeda itu agar bisa berada dalam satu keturunan atau satu individu hasil keturunan persilangannya itu. Ya, jadi kalau pada manusia biasanya banyak yang menikah dengan bule karena tujuannya salah satunya adalah untuk memperbaiki keturunan. Nah, di sini juga demikian. Kita ingin memperbaiki keturunan dengan menghilangkan induk jantan dan induk betina yang mempunyai karakter berbeda dan apabila digabungkan bisa dibayangkan itu mempunyai karakter yang bagus. Ya, dalam hal ini karena tanaman hias tentu kita akan bicaranya tentang kualitasnya atau tentang coraknya, tentang warnanya. Untuk tanaman hias di dalam persilangan ini kita tidak pernah targetkan untuk yang produksinya tinggi, seperti menanam jagung, menyilangkan jagung, atau menyilangkan kedelai, atau menyilangkan padi, tetapi kita lebih ke karakter yang sifatnya adalah kualitatif. Nah, ini adalah yang konvensional. Kemudian cara konvensional yang lain, seorang pemulia itu adalah melakukan introduksi. Nah, introduksi ini juga salah satu kegiatan mendatangkan dari luar biasanya kalau kita tidak punya di sini, kemudian kita bisa mendatangkan tanaman-tanaman yang mungkin di sini tidak ada. Nah, ini adalah salah satu aktivitas pendekatan secara konvensional dengan tindakan introduksi dengan tujuan untuk meningkatkan keragaman tadi. Keragaman tadi sudah saya sebutkan adalah salah satu gatra dalam pemuliaan. Oke. Jadi ada kan mungkin yang tanaman ini asalnya dari negara luar, kemudian misalnya ada sirih Brasil, itu mungkin dari Brasil, kemudian kita introduksi ke sini, kemudian kita kembang biakkan di sini, itu adalah salah satu pendekatan secara konvensional dalam gatra peningkatan keragaman. Ya, jadi salah satu introduksi itu juga kegiatan pemulihan tanaman. Nah, kalau yang konvensional itu sampai sekarang juga masih bisa kita laksanakan, tapi sekarang dengan adanya kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, maka pendekatan secara biomodern atau bioteknologi pun juga
sudah ada atau sudah mulai dilakukan oleh para pemulia tanaman. Karena tujuannya sama, yaitu meningkatkan kualitas maupun kuantitas dari individu tanaman. Nah, dalam hal ini, kalau tanamannya adalah tanaman hias, sekali lagi tanaman hias yang kita tingkatkan biasanya adalah kualitasnya. Dengan kualitas yang tinggi, tentu saja akan memberikan nilai ekonomi yang tinggi. Nah, secara modern atau bioteknologi ini, itu kita paling sederhana itu menggunakan sistem kultur jaringan. Ya, dengan teknologi kultur jaringan, kita bisa melakukan pendekatan pemuliaan tanaman secara modern. Kemudian lebih advance lagi adalah tanaman transgenik. Kita melakukan pemuliaan tanaman dengan metode transgenik. Dan yang terakhir, yang paling modern di sini adalah dengan melakukan genome editing. Nah, setiap aspek ini tentu saja, kalau tadi yang transgenik misalnya, itu ada transgenik ini adalah salah satu gatra yang mana dari pemuliaan, itu adalah gatra dari rekombinasi genetik atau hybridization yang dilakukan secara modern. Kalau persilangan tadi adalah rekombinasi genetik secara konvensional, kalau gatra pemuliaan yang rekombinasi genetik secara modern atau bioteknologi, yaitu melakukan proses transgenik, ataupun tadi mungkin ada juga genome editing, yang itu semuanya adalah pendekatan-pendekatan yang bisa dilakukan dalam pemuliaan tanaman. Jadi di sini kelihatan bahwa pemuliaan tanaman itu ilmu yang selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman maupun perkembangan teknologi maupun perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi always up to date. Ya. Ilmu saya kalau saya dulu ngambilnya sudah 20 tahun yang lalu, mungkin sekarang sudah lebih maju lagi. Karena pada waktu saya di sekolah belum mengenal genome editing, baru mengenal transgenik. Tapi kemudian setelah lulus, setelah 20 tahun ini, saya 5 tahun terakhir, itu sudah mulai dikenali lagi dengan teknik genome editing. Di sini saya tidak akan menerangkan apa itu teknik transgenik dan genome editing, karena itu bukan kuliah. Jadi saya hanya ingin menjelaskan bahwa pemuliaan tanaman itu bisa loh dilakukan secara modern juga. Tapi saya lebih menghimbau karena ini untuk masyarakat luas dan siapapun saya dorong untuk menjadi seorang pemulia, marilah kita bisa menjadi seorang pemulia secara konvensional pun tidak apa-apa. Ya, dalam arti tadi bisa melakukan persilangan, kita bisa melakukan koleksi, introduksi dan sebagainya. Nah, untuk tujuan pemulihan tanaman secara umum, ini memang adalah kualitatif dan kuantitatif. Tapi karena kita bicara di sini komoditasnya adalah tanaman hias, kalau tanaman hias tentu saja kita tidak mengarah kepada produksi satuan per hektar, tapi kita melihat kualitas dari tanaman hias itu sendiri. Jadi sifat-sifat yang sifatnya kualitatif. Nah, kualitatif ini bisa warna, bisa bentuk, bisa corak atau motif. Sedangkan yang kuantitatif tapi juga merupakan kualitatif itu ada bisa ukuran, ya bisa ukuran daun, ukuran bunga dan sebagainya tergantung dari spesiesnya atau individunya. Kemudian jumlah bunga, kalau memang tanaman itu menghasilkan bunga dan bunga itu menjadi target utama, dan juga untuk umur berbunga dari tanaman. Jadi tujuan pemulihan tanaman ini khususnya untuk tanaman hias itu bisa bersifat kualitatif ataupun kuantitatif. Nah, yang perlu kita tekankan di sini pada saat kita akan melakukan pemulihan tanaman, kita harus sudah mempunyai tujuan dahulu. Kenapa kita harus punya tujuan? Supaya kita jelas melakukan alurnya itu mau apa. Ya, kalau kita hanya melakukan persilangan saja atau melakukan keragaman saja tidak punya tujuan, nanti akan amburadul. Ya, jadi kalau kita sudah punya tujuannya, saya ingin untuk memuliakan misalnya aglonema, ya, yang mempunyai warna hitam misalnya.
karena mungkin sekarang belum ada yang hitam kelam, tapi ingin menciptakan itu, kita sudah menentukan. Nah, kalau kita sudah menentukan, oh aku mau menciptakan aglonema yang berwarna hitam, berarti nanti kita tinggal memilih kira-kira nanti yang jadi tetua jantannya itu yang mana, yang tetua betinanya itu yang mana, sehingga diharapkan nanti hasil keturunannya akan berwarna hitam. Ya, itu nanti bisa kita pelajari secara genetik bagaimana untuk mendapatkan tetua-tetua yang baik sebagai sumber genetik untuk menghasilkan keturunan yang baik. Ya, jadi sekali lagi di dalam pemeliharaan tanaman ini tujuan harus ditentukan terlebih dahulu sebelum kita melakukan. Memang mungkin kalau untuk tujuan saya coraknya pengen yang begini-begini, ya bisa kita tentukan. Aku pengen bahwa nanti keturunanku ini punya kombinasi corak atau motif antara yang belang-belang hijau, belang-belang kuning dengan belang-belang merah jadi satu, tidak masalah. Coba kita cari kira-kira yang mempunyai gen warna merah dan gen warna kuning itu seperti apa, bisa kita silangkan, itu secara teoritisnya seperti itu. Demikian juga untuk bentuknya. Saya ingin bentuknya yang bulat atau yang segitiga atau yang lonjong, boleh kita menentukan dulu. Kenapa ini harus kita tentukan? Karena kalau sudah kita tentukan, nanti pada saat kita sudah menghasilkan hasil persilangan, nanti kita akan memperoleh hasil persilangan yang spektrumnya itu luas. Artinya tidak persis seperti apa yang tadi sudah kita canangkan sejak awal. Jadi nanti kita akan bingung kalau kita belum punya apa itu tadi pemikiran sejak awal atau sudah ditentukan sejak awal apa yang akan kita tuju. Karena begitu hasil persilangan kita peroleh, kita tanam, kemungkinan nanti akan menimbulkan variasi atau keragaman yang sangat besar yang di luar dugaan kita, sehingga kalau kita tidak punya patokan, artinya punya tujuan yang sudah kita kunci, nanti akhirnya akan lari kemana-mana. Wah, ternyata kok ini bagus ya. Oh, ini bagus ya. Ini bagus. Kita tidak akan fokus pada satu. Walaupun hasil yang bermacam-macam ini juga tidak boleh sekaligus dibuang, tapi juga harus kita pelihara karena ini adalah sumber genetik yang baru. Tapi kita akan fokus dulu satu persatu supaya perjalanan itu nanti bisa menjadi lancar. Jadi begitu tujuan pemeliharaan tanaman ini harus kita tentukan sejak awal. Ini nanti ada kaitannya dengan aktivitas selanjutnya yaitu seleksi karena akan menimbulkan banyak keragaman. Kemudian dari keragaman itu kita akan memilih. Ya, jadi gatra pemulihan tadi keragaman dengan seleksi akan berkaitan. Seperti halnya Anda, ya, kalau mau pergi kondangan, saya yakin baju di lemari macam-macam, sehingga Anda harus milih satu persatu. Wah, ini pantas ya enggak untuk kondangan yang ini. Wah, minggu kemarin baru saya pakai, ya jangan pakai lagi, nanti dikira cuma punya ini. Jadi Anda milih lagi yang seperti ini. Mungkin yang biasa rimbitan dengan pasangannya, kita milih yang ini. Itu adalah aktivitas seleksi karena keragaman yang Anda miliki. Warna baju atau motif baju di lemari Anda banyak. Tapi kalau Pak Jokowi, saya pikir di lemarinya untuk kerja itu warnanya semuanya putih, jadi pada waktu mau ngambil baju, merem saja mesti yang diambil warnanya putih. Ya, karena memang setiap hari beliau bekerja dengan baju putih, jadi tidak usah mendelik milih yang mana-mana yang pantas saya pakai hari ini. Enggak, karena semua warnanya putih, ya sambil merem pun bisa diambil warna putih. Nah, di sini di pemuliaan, karena banyak keragaman, kalau tidak kita tentukan mana yang akan kita pilih, kita akan bingung. Ya, inilah diperlukan yang tadi art-nya, science-nya. Ya, jadi kita punya seninya, juga punya ilmunya bagaimana cara untuk memilih. Nah, bagaimana tadi menciptakan keragaman? Ini adalah yang paling gampang, keragaman yang bisa dilakukan oleh semua orang, tidak harus memandang status sosialnya ataupun status pendidikannya, tetap tadi ada secara konvensional dan bioteknologi. Ya, yang konvensional kalau kita mau menciptakan keragaman, yang paling gampang itu adalah dengan melakukan koleksi.
Ya. Nah, koleksi ini kita memperbanyak koleksi, caranya banyak sekali. Ya, bisa dengan membeli, ya, kemudian bisa dengan yang lebih sophisticated itu pemuliaan Spanyolan itu ya, kalau saya ngomong itu, alias separuh nyolong gitu. Jadi, nanti hitung-hitungannya ning akhirat Spanyolan. Kalau saya ditanya, Pak Asis, pemulihannya apa? Spanyolan, separuh nyolong gitu ya. Karena pada waktu saya jalan kaki di perjalanan kok ada bunga atau tanaman bagus, ada bijinya, kemudian saya ambil bijinya, kebetulan saya belum punya, di rumah saya tanam, gitu. Itu adalah untuk menambah koleksi. Nah, koleksi ini juga tujuannya banyak. Semakin banyak kita punya koleksi, kita semakin punya keragaman yang ada. Ya. Terus kalau kita mau meningkatkan perekonomian kita dengan koleksi ini bisa kita perbanyak, kemudian kita bisa distribusikan dengan memberikan balas jasa ongkirnya ataupun uang lelahnya, alias kita jual. Ya, yaitu kalau kita bilang namanya bukan kolektor lagi, tapi kolektor. Dikoleksi kemudian didol. Ya, jadi tidak hanya kolektor, tapi kolektor. Itu juga bisa menguntungkan. Ya, jadi kalau saya punya satu aglonema, kemudian kebetulan aglonemanya itu mahal, harganya katakanlah 100.000 gitu kan mahal ya, bagi saya itu mahal 100.000. Kemudian umur 3 bulan itu sudah bisa dipecah-pecah menjadi beberapa, kemudian kita jual. Ya, sudah dikoleksi, sudah bagus, sudah beranak pinak, kemudian kita jual. Nah, itu namanya kita juga kolektor. Kita menjual, kita mengoleksi, tapi setelah beranak pinak kita jual, nilai ekonominya juga jadi meningkat untuk mengepulkan dapur, ya supaya dapurnya tetap mengepul. Itu salah satu tindakan menciptakan keragaman dari pemulihan. Kalau ini kan tidak harus sekolah, siapapun bisa. Ya. Jadi Anda mulai saat ini bisa menyatakan diri Anda adalah seorang pemulia karena Anda termasuk yang kolektor tadi atau kolektor, memperbanyak koleksi. Saya yakin semuanya tuh punya kesenangan tanaman hias sendiri-sendiri. Tidak harus semuanya sama. Saya senang yang aglonema saja, saya senang yang keladi saja, saya senang yang anturium saja. Ada koleksinya sampai bagus. Dan itu bagi saya akan sangat bagus dan sangat spesifik. Ya, jadi kalau mau beli atau ingin melihat koleksi-koleksi aglonema, orang Indonesia sudah tahu, mereka mesti akan bertanyanya ke Pak Greg Hambali karena beliau memang sudah terkenal sebagai aglonema. Jadi kalau Anda mau saya mau tanya yang lain bukan aglonema, kalau ke Pak Greg, mungkin Pak Greg bisa menjawab, tapi beliau tidak. Saya yakin mungkin beliau lebih mendalami tentang aglonema. Ya, itu adalah koleksi. Kalau persilangan tadi juga sudah saya katakan, kita harus mencari indukan betina yang seperti apa, indukan jantan yang seperti apa, dan kita punya bayangan bahwa hasilnya nanti akan menghasilkan seperti apa yang kita inginkan. Hanya saja hasil persilangan dari tanaman itu tidak bisa kita prediksi 100% sama dengan apa yang kita inginkan. Ya. Kemungkinan hasilnya itu akan beragam juga. Nah, keragaman yang ada ini juga bisa menjadi salah satu penambahan koleksi kita untuk memperbanyak keragaman sehingga jangan dibuang, tapi kita tetap memelihara atau mengumpulkannya itu sehingga koleksi kita bertambah, tapi kita tetap memperjuangkan apa yang menjadi tujuan utama kita tadi. Oke, itu adalah menciptakan keragaman dengan persilangan. Yang ketiga itu adalah dengan menginduksi secara konvensional. Di sini induksi itu biasanya melakukan mutasi pada tanaman yang ada. Induksinya bisa secara fisika dengan melakukan penyinaran, misalnya sinar X, ya sinar gamma dan sebagainya. Yang belum jadi biasanya orang kan menggunakan sinar gamma di batang, ya kita harus ke sana mengirimkan kemudian disinari tanamannya atau umbinya atau bijinya. Kemudian kita juga bisa menggunakan sinar rongsen yang belum pernah saya lakukan dan ingin saya lakukan tuh, saya ingin kalau waktu ngerongsen juga saya membawa biji gitu biar di rongsen itu nanti kira-kira bijinya akan mengalami mutasi, tapi mungkin nggak boleh ya sama dokternya, Pak badannya saja jangan pakai biji lah nanti. Pada maksudnya saya ingin tahu bijinya itu kalau di rongsen dengan rongsen sinar
X yang di kedokteran itu kira-kira hasilnya akan seperti apa. Ya, jadi induksi ini kita bisa menggunakan tadi secara fisika ya, sinar X, sinar gamma dan sebagainya. Bisa juga dengan menginduksi dengan menggunakan chemical tertentu. Misalnya colchicine, EMS, TDZ dan lain sebagainya. Bahkan dengan GA3 pun kadang-kadang kita bisa menghasilkan mutan-mutan, mutasi-mutasi di tanaman itu. Nah, kalau kita menggunakan bioteknologi, tadi ini biasanya bisa dikerjakan oleh institusi karena untuk bioteknologi biasanya memerlukan fasilitas yang lebih canggih, sehingga seperti ada kultur jaringan, kita harus ada lab kultur jaringannya, sehingga kita nanti bisa melakukan soma klonal variasi ataupun induksi yang dilakukan di kultur jaringan. Jadi kalau untuk yang bioteknologi ini tetap bisa dilakukan untuk para dosen misalnya silahkan membuat keragaman di lab kultur jaringannya dengan cara tadi kita bisa memain-mainkan zat pengatur tumbuhnya atau kan memberikan hormon tertentu agar supaya terjadi mutasi. Kemudian dengan poliproidisasi, ini kita juga memberikan tadi EMS misalnya, atau kita memberikan colchicine, sehingga terjadi perubahan struktur genetiknya dari tanaman tersebut. Jadi biasanya untuk bioteknologi itu dilakukan oleh institusi yang sudah mempunyai persyaratan secara peralatan, tetapi kita sebagai rakyat awam, masyarakat awam, itu kita bisa secara konvensional, tadi dengan koleksi, berubah menjadi kolektor, kemudian dengan persilangan, ya, kemudian juga dengan induksi, atau dengan metode tadi yang saya katakan, metode pemulihan Spanyolan, separuh nyolong, tapi jangan nanti saya dimarahin gitu. Itu anunya aja, guyonannya saya. Nah, keragaman ini sebenarnya bisa ya kita induksi, bisa. Ya tadi yang saya katakan secara fisik maupun secara kimia. Ya, jadi kalau Bapak Ibu bisa membeli zat kimia, ya misalnya GA3 saja atau apa gitu, bisa kita rendam itu dengan EMS juga bisa. Kemudian nanti kita akan melihat. Nah, direndam dengan satuan waktu tertentu dan satuan konsentrasi tertentu, nanti akan terlihat apakah ada dampaknya atau tidak. Nah, dampak ini bisa kita lihat secara fenotip, yaitu tampilan dari luarnya, ataupun secara genotip, yaitu perubahan pada struktur gen. Nah, dampak yang terlihat yang paling gampang memang adalah dampak yang bisa terlihat secara kasat mata, yaitu melalui fenotip. Kalau tadinya bunganya warnanya putih, setelah saya induksi secara fisik ataupun secara kimia, ternyata bunga putih tadi berubah menjadi merah. Mungkin Pak itu, mungkin sekali, ya jadi sangat mungkin. Warnanya jadi ungu mungkin juga, ya bahkan yang merah jadi ungu pun mungkin, apalagi yang putih jadi ungu. Jadi semuanya dimungkinkan karena adanya induksi atau perlakuan baik tadi secara fisik maupun secara kimia. Nah, kemudian kalau sudah ada dampaknya seperti itu, kalau biasanya melakukan evaluasi ini adalah para dosen atau para ilmuwan untuk melihat seberapa jauh sih perubahannya itu. Mereka melakukan evaluasi secara morfologi dan juga melakukan evaluasi secara molekuler. Tapi untuk masyarakat awam nggak perlu dievaluasi. Yang penting kalau sudah tampilan luarnya sudah berbeda dari aslinya dan itu memberikan kesan sesuatu yang sophisticated atau sesuatu yang antik atau aneh, itu kemudian kalau sudah bisa dijual ya langsung dijual saja, atau kalau mau diperbanyak boleh. Jadi kalau untuk tanaman hias itu kita lebih nanti akan saya uraikan, kita tidak punya batasan nilai-nilai tertentu. Nah, kalau metode yang dilakukan untuk tadi salah satu katanya adalah rekombinasi genetik. Jadi untuk pemulihan tanaman itu kita bisa melakukan secara seksual dan juga secara paraseksual. Kalau yang secara seksual jelas kita melakukan persilangan karena ada induk betina, ada induk jantan, kemudian kita pertemukan yaitu dengan persilangan nanti akan
punya keturunan atau biji F1-nya. Nah, tanaman F1 inilah yang kemudian bisa kita bandingkan atau kita komparasikan dengan induknya atau dengan bapaknya. Bedanya di mana? Moga-moga hasilnya adalah apa itu namanya? Gabungan dari bapak dan dari ibu. Ya, jadi kan sama aja kan kita bapaknya golek sing bagus, ibu golek sing ayu, pen anaknya ya bagus utawa ayu atau gabungan keduanya. Jadi ini adalah secara seksual. Nah, ada lagi rekomendasi genetik yang tidak secara seksual, yang kita sebut sebagai paraseksual, yaitu yang dengan melakukan mutasi, dengan melakukan poliplodisasi, melakukan transgenik, dan genome editing. Nah, untuk masyarakat awam di sini, itu mungkin melakukan persilangan itu bisa, melakukan mutasi itu bisa, melakukan poliplodisasi itu bisa. Jadi, sebagai masyarakat awam, kita bisa melakukan rekomendasi genetik baik secara seksual maupun secara paraseksual. Nah, apa sih konsekuensi dari seksual ataupun paraseksual atau yang dengan tidak melakukan persilangan? Kalau yang seksual itu terbatas, ya terbatasnya di mana? Terbatasnya karena yang bisa kita silangkan itu hanya tanaman-tanaman yang ada di dalam satu spesies. Maksimum naik itu dalam satu genus, ya. Jadi bisa jadi intraspesies, interspecific hybridization, jadi antar spesies, spesies A dengan spesies B itu maupun antar sesama dalam satu spesies. Jadi kalau satu spesies A dengan satu spesies B biasanya dia harus tergolong dalam satu genus atau satu famili, baru bisa terjadi persilangan. Kalau kita mau menyilangkan aglonema dengan Kamboja, itu mungkin tidak bisa karena tidak satu golongan, tidak satu arase. Ya, itu bukan aroid. Tapi sama aroid mungkin enggak? Mungkin, kemungkinannya ada. Ya, dan itu tinggal nanti, cuma kadang-kadang orang tidak pernah berpikir menyilangkan aglonema dengan anthurium misalnya. Mungkin enggak? Mungkin. Mungkinnya kemungkinan, cuma apa itu namanya, keberhasilannya juga nanti akan tergantung sejauh mana kekerabatan antara aglonema dengan anthurium misalnya, walaupun sama-sama dalam aroid family. Ya. Dan kemudian waktunya lama, ya karena setelah kita menyilangkan, kita harus menunggu jadinya benih itu, bijinya untuk ditanam. Kalau benihnya sudah jadi, ditanam, kita harus menunggu besarnya tanaman itu seperti apa, sesuai enggak dengan harapan kita. Jadi waktunya lama. Tapi kalau memang tanaman hias ini kelamaan waktu lamanya ini sebenarnya tidak seberapa, karena kalau tanaman hias ini biasanya bisa diperbanyak tidak dengan biji, tapi kita bisa melakukan perbanyakan secara vegetatif. Sehingga kalau kita sudah punya satu tanaman yang bagus banget, nanti tinggal kita pelihara supaya dia beranak pinak automatically, nanti bisa kita pisah-pisahkan anaknya dari 1 menjadi 3 menjadi 10, kan bisa seperti itu, sehingga lamanya itu sebenarnya sangat relatif. Ini lama kalau memang yang kita panen itu adalah bijinya. Sedang kalau paraseksual di sini tidak terbatas, dalam arti sumber gen yang akan kita silangkan itu tidak harus sesama dalam satu spesies ataupun satu family, tapi bisa bahkan dari individu atau organisme yang berbeda sama sekali. Karena yang kita lakukan itu seperti tanaman transgenik, kita menyisipkan gen dari organisme lain, ya bahkan dari hewan ke tanaman juga bisa, ya, dari bakteri ke tanaman juga bisa, apapun bisa, sehingga tidak terbatas sumber gennya. Saya pernah bercita-cita dulu, aku pingin deh punya taman padi yang berkelap-kelip seperti kunang-kunang kalau malam hari, sehingga tidak perlu lampu di pedesaan, karena kalau malam sawahnya sudah menyala semuanya,
Dan ternyata sekarang orang sudah bisa membuat fluorescence PD. Jadi ada tanaman yang memang sudah bisa memancarkan sinar. Dan relatif kalau tadi dengan waktunya mungkin bisa lebih cepat, karena untuk yang paraseksual ini, non persilangan ini, semuanya sudah disiapkan sebelumnya, sehingga kita tinggal meramu-ramu atau meracik-racik satu dengan yang lainnya. Ya, jadi ini adalah kegiatan pemuliaan yang bisa kita lakukan. Nah, ini yang bisa dikatakan bisa dilakukan oleh kita masyarakat awam, dan yang paling sering terdengar, oh ini mutasi-mutasi. Sebenarnya mutasi itu apa sih? Mutasi itu adalah perubahan secara tetap pada susunan genetik tanaman. Sehingga kalau ditanam dimanapun, dia akan tetap seperti itu, tidak berubah-ubah. Ya, kalau dia berubah-ubah, dia bukan tidak mengalami mutasi, tapi dia merupakan kimera. Ya, jadi untuk yang kita mengatakan mutasi itu kalau memang ditanam di sembarang tempat itu jadi tetap seperti tidak seperti asal usulnya, tapi tetap. Ya, jadi kalau tadinya misalnya paling gampang tetuanya itu daunnya bulat misalnya, kemudian mengalami mutasi menjadi segitiga, kemudian kalau ditanam dimanapun daunnya tetap segitiga, oh ini berarti daunnya sudah mengalami mutasi karena asal usulnya adalah daunnya bulat. Ini ada sebagai contoh saja ya. Kata contoh angel bayangke godhongnya bundar kalau jadi segitiga. Ini biar gampang saja. Nah, kemudian mutasi itu sebenarnya dari mana mutasi itu datang? Jadi sebenarnya mutasi itu bisa datang secara alamiah yang tidak kita ketahui karena terjadi secara proses alamiah. Entah dia karena terpapar panas yang terus-menerus atau dingin yang terus-menerus sehingga bisa merubah susunan genetiknya. Ya, tapi yang dilakukan oleh manusia yaitu dalam rangka pemuliaan melakukan mutasi secara buatan yang tadi saya katakan bisa diinduksi secara fisika, kimia maupun secara mekanis kan gitu. Ya, sehingga buatan induksi ini tadi saya katakan semua orang bisa, tidak harus punya status tertentu. Ya, hanya kemudian dampak mutasi ini ada yang bisa terjadi sampai perubahan morfologinya. Jadi yang tadi daunnya bulat kemudian menjadi segitiga itu berarti dampaknya perubahannya adalah perubahan morfologinya. Tapi ada yang dampaknya perubahannya itu hanya genetik. Nah, kalau perubahan yang genetik susunannya berubah, ini bisa ada dua macam. Bisa merubah morfologinya atau morfologinya tidak berubah, jadi tetap. Tetapi dia mengalami perubahan susunan genetik. Dan biasanya untuk yang perubahan susunan genetik ini biasanya dilakukan penelitian atau riset di dalam skala laboratorium. Ada nggak mutasi di bagian mana dia mengalami perubahan susunan genetik. Jadi kalau kita awam paling gampang kita lihat morfologinya berubah enggak. Sehingga orang banyak mengatakan, oh ini morfologinya berubah, ini karena sudah tidak sesuai dengan yang asal usulnya, berarti dia mengalami mutasi. Saya pernah dulu ada tanaman itu apa seperti krokot itu ya, kok bagus ya warnanya pink gitu. Oh, orang yang jual bapak ini kena mutasi, apa iya atau iya coba ya. Ternyata setelah di umur 3 minggu atau 1 bulan itu warnanya berubah menjadi hijau lagi. Ternyata warna pinknya itu bukan karena mutasi, tapi karena memang disuntik dengan sesuatu sehingga menjadi warnanya pink. Ya, jadi tidak gampang. Nah, kalau kita bicara sekarang tanaman hias ini, tanaman hias itu kan kita tahu loh banyak pecinta tanaman hias. Nah, tanaman hias itu kan sebenarnya ada dua menurut saya, digolongkan yang dinikmati keindahannya itu adalah karakter daunnya, dan yang satu lagi adalah karakter bunganya. Ya. Nah, kalau aroid ini lebih banyak ke karakter daun. Ya. Karakter bunganya ada, tapi mungkin tidak menjadi priority ya untuk aroid. Nah, kalau karakter bunga ini jelas yang dinikmati keindahannya itu adalah bunganya. Saya akan bicara yang karakter bunga dulu, yang paling sering
untuk karakter bunga yang diminati oleh banyak masyarakat itu adalah jenis-jenis anggrek. Ya, kalau anggrek jelas yang dinikmati adalah keindahan bunganya. Ya, kalau Anda lihat tanaman anggrek yang tidak berbunga, melirik pun wegah kita ya. Kalau menggodong hijau omong seperti itu, kita tidak punya kenikmatan untuk melihat tanaman anggrek yang belum berbunga. Tapi kalau sudah berbunga, kita baru mengagumi, wah cantik ya bunganya ya, indah ya gini-gini dan sebagainya. Oke. Yang di gambar saya ini adalah karakter bunga dari tanaman bunga sepatu. Saya sudah mulai interest dan saya prediksikan bunga sepatu ini akan booming beberapa tahun ke depan karena ternyata bunga sepatu variasinya banyak sekali. Ya, dan ini salah satu yang paling paling prospektif juga di waktu yang akan datang adalah bunga sepatu. Oke, itu ada yang karakter bunga. Sekarang yang karakter daun. Karakter daun itu jelas aroid itu lebih banyak orang melihat keindahan daunnya. Ya, paling contoh gampang adalah aglonema. Ya, kemudian ada caladium. Ya, keladi itu juga sekarang gila-gilaan harganya. Yang biasanya dilirik di pinggir jalan, dilirik pun tidak. Sekarang sudah naik panggung ke atas pot, harganya minimum 15.000. Itu loh, keladi sing mung blentang-blentang putih, daunnya hijau putih dan ada bentangnya merah. Itu di pinggir jalan banyak sekali, tapi sekarang mulai harganya naik. Ya, itu ada caladium, ada tadi aglonema, kemudian ada anthurium, ya, kemudian ada Diefenbachia juga nanti. Ya, jadi banyak sekali keluarga Araceae yang mempunyai keindahan karakter daun. Di sini gambar yang saya tunjukkan itu adalah Coleus yang orang belum sadar untuk mengoleksi Coleus itu sekarang banyak banget macamnya dan itu indah-indah. Kalau kita koleksi, kita jadikan satu akan menjadi bagus. Nah, kemudian karakter daun ini ada yang sifatnya evergreen, jadi selalu hijau setiap saat. Ada yang disebut dioecious, itu sebagai perindang di situ. Itu biasanya pohon-pohon yang di sini kalau di luar negeri itu seperti bunga maple, tanaman maple itu daunnya bisa berwarna berubah pada saat autumn. Ya, di sini yang evergreen ini gambarnya contohnya adalah kuping gajah, tanaman kuno tapi memang dia selalu hijau baik, ya, sehingga membawa keberuntungan kalau orang bicara orang Jawa. Ya. Nah, bagaimana kita memuliakan tanaman hias? Ya. Tadi tanaman hias kita interestnya di mana? Satu, kalau kita cara ini aroid, berarti mungkin akan lebih banyak ke daunnya. Bagaimana daun itu kita tingkatkan kualitasnya supaya nilai ekonomisnya juga akan meningkat. Ya. Kemudian tanaman hias, pada prinsipnya kita bilang indah itu relatif, ya. Tapi kalau jelek itu mutlak. Jadi kalau indah itu relatif. Kenapa saya katakan relatif? Yang Anda senangi belum tentu yang itu yang saya senangi. Begitu banyak aglonema yang banyak macamnya, saya senangnya yang misalnya legasi. Saya senangnya yang, tapi jarang deh orang ngomong saya senang yang Dona Carmen. Karena Dona Carmen itu asal-usul pertama kali aglonema. Mesti senangnya yang ada Ladies Valentine lah dan sebagainya. Atau Red Sumatra. Karena memang semuanya indah. Tapi indah itu saya katakan relatif, itu tergantung kesukaan dari siapa yang melihat itu. Ya. Kemudian di dalam memuliakan tanaman hias, kita harus punya prinsip bahwa harus beda dengan yang sudah ada. Jadi kalau yang sudah ada ya kita jangan membuat yang sudah ada, tapi kita membuat cari yang lain. Karena untuk tanaman hias itu biasanya makin beda atau makin aneh, itu yang makin dicari. Jadi menjadi sesuatu hal yang langka. Artinya ini adalah kita tidak perlu khawatir kalau kita mempunyai sesuatu tanaman yang tidak seperti legasi misalnya, tidak seperti Lady Valentine, tapi kita punya adalah sesuatu yang lain, berbeda dengan yang sudah ada, kan gitu, ya. Kemudian dalam melakukan pemilihan tanaman hias tadi saya katakan metodenya itu kan sederhana, murah dan mudah dilaksanakan. Ya, kalau tadi kita bisa kolektor, ya, koleksi, mengintroduksi dulu. Kemudian kalau kita mau melakukan persilangan, ya kita bisa menyilangkan karena kita harus tahu mana yang jantan dan mana yang betina. Kapan kita mengambil yang jantannya,
kapan kita melakukan penyilangannya. Karena untuk mempertemukan jantan dan betinanya, tentu saja itu harus pada saat yang tepat. Artinya sesuai untuk si jantan dan sesuai juga waktunya untuk si betina. Mungkin nanti Pak Greg akan lebih memberikan lebih teknikalnya seperti apa. Nah, point of view-nya di dalam pemilihan tanaman itu kita harus punya art ya, sense of art-nya. Artinya dari barang yang ada, apa sih yang bisa kita kumpulkan, kita satukan menjadi sesuatu yang baru, yang new. Ya. Kemudian kita juga harusnya berpikir kita punya sense of business. Kenapa ini saya tekankan? Karena hanya tanaman hias inilah yang harganya bisa segila-gilanya gila, ya, tapi tidak bisa serendah mungkin. Ya, coba dulu kalau waktu anthurium tahun dulu satu rumah aja bisa ditukar dengan tanaman anthurium satu pot. Yang kemarin ada juga aglonema dengan satu mobil. Itu kan memang harganya segila-gilanya gila, ya. Sing dodol edan, sing tuku gendeng kan gitu. Jadi harganya memang fantastik dan unpredictable. Karena kita punya sense of business, ya. Ini seperti gambar yang di sini anthurium sirih kalau orang bilang luxurious-nya, anthurium luxurious itu satu daun itu ada yang mengatakan 1,5 juta. Kalau yang udah agak besar, berarti kan memang kita bagaimana kita bisa menciptakan sesuatu yang nanti bisa meningkatkan nilai ekonomi. Jadi nilai ekonomi itu tadi bisa kita angkat dengan sesuatu karena tanaman hias itu tidak punya batasan yang tegas. Jadi ya suka-suka kita, ya suka-suka si pemulihannya. Ya. Kemudian yang paling penting di sini juga branding tanaman itu sendiri. Dulu tahun 2007 yang namanya anthurium itu wah, rajanya tanaman hias, harganya gila-gilaan, semua orang berburu anthurium. Tapi sekarang anthurium sudah mulai akan naik, tapi beberapa tahun yang lalu, mungkin katakanlah 3 tahun atau 5 tahun yang lalu, orang dikasih anthurium aja tidak mau. Ya. Cuma hanya sekarang keuntungan bagi kita pecinta tanaman hias, di masa pandemi inilah kita bisa menjadi tetap survive, bisa menjadi kolektor tadi, kita bisa berbisnis, kita bisa makin mencintai dengan tanaman hias. Karena hanya satu-satunya komoditas yang tidak terpengaruh negatif oleh pandemi ini adalah tanaman hias. Ya. Nah, untuk dasar pemulia tentu saja yang satu itu harus tekun, kita harus sabar dan harus ikhlas. Karena tekun itu ya kita tahulah orang tekun itu harusnya seperti orang sabar menunggu hasilnya, itu juga harus sabar, ikhlas itu ya kalau pas tidak laku atau tidak jadi kita juga harus ikhlas, kita ulangi lagi. Sehingga di sini pemulihan tanaman itu saya kembali lagi semuanya bisa. Kita bisa menjadi seorang pemulia tanaman, ya. Yang penting kita tahu strateginya seperti apa. Besok ke depan akan seperti apa. Ya, jadi kita bisa menciptakan pasar sendiri. Oke. Nah, ini adalah salah satu hasil pemulihan tanaman ya dari laboratorium pemulihan tanaman itu adalah Dendrobium fapertagama. Jadi kita menyilangkan anggrek spesies Alex noda dengan Dendrobium helix. Ini hasilnya kita beri nama Dendrobium fapertagama dan ini sudah terregistrasi di Royal Horticulture Society secara internasional. Jadi nanti kalau sudah dikembangbiakkan, itu nanti akan dikasih tetap namanya adalah Dendrobium fapertagama, singkatan dari Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Nah, ini adalah tadi hasil pemulihan dengan melakukan persilangan. Nah, ini siapa yang tahu? Ayo, siapa yang tahu boleh jawab. Bunga apa ini? Ada yang tahu nggak ya? Ada yang tahu bunga apakah ini? Ya, ayo, apa? Apa Mas? Apa Mbak? Bu? Bunga apa ini?
ada yang menjawab di chat room, Pak Aziz. Apa Ada itu? yang Bunga apa yang menjawab jawab? Zinia, ada yang menjawab Krisan, ada yang menjawab bunga kertas, bunga dudamania, duda manja. Jadi Ada orang yang sekilas akan benarkah? mengatakan Ada yang ini adalah bougainville. bunga, ya, bunga krisan. Orang akan mengatakan bunga krisan, padahal ini bukan. Ya, ini adalah bunga kertas atau kembang kertas zinia. Ya, zinia jarang yang kita temui yang bentuknya seperti ini karena ini adalah hasil pemuliaan secara mutasi. Jadi yang tadinya putih biasa dengan kelopak yang tunggal, kemudian kita mutasi dengan sinar X, itu salah satu menghasilkan bunga yang seperti ini dan orang mengira ini adalah krisan, padahal bukan krisan. Ya, jadi ini salah satu hasil pemuliaan dengan menggunakan induksi mutasi sinar X. Ya. Nah, ini adalah salah satu hasil pemuliaan juga, tapi belum selesai. Ya. Ini bunganya adalah bunga kosmos, tapi ini adalah dengan transgenik, metode transgenik yang dilakukan di laboratorium Fakultas Pertanian. Di sini adalah bunga kosmos yang dipandang sebelah mata juga oleh orang karena bertebaran di mana itu? Di jalan-jalan, di pinggir-pinggir jalan tidak pernah diopeni ya, orang tidak pernah memberikan perhatian pada bunga ini, tapi bunga ini berdasarkan hasil penelitian dia merupakan herbisida nabati yang bagus karena mengandung asam galat. Nah, di dalam pemuliaan saya secara transgenik ini kita sisipi dengan gen supaya meningkatkan kandungan asam galatnya sehingga nanti bisa lebih efektif untuk digunakan sebagai herbisida nabati. Sekarang masih proses dilakukan sebagai bahan disertasi untuk mahasiswa bimbingan saya untuk melakukan pemuliaan tanaman secara transgenik pada tanaman kosmos. Selain ini, saya juga punya pikiran ini nanti selain meningkatkan kandungan asam galat untuk herbisida nabati, saya juga ingin merubah warna yang hanya kuning ataupun orange, saya sisipi dengan gen warna biru, supaya warnanya biru. Tapi nama masih cita-cita, dan sumber warna birunya saya sudah dapatkan, tinggal nanti dimasukkan saja, kita lihat hasilnya bisa warna biru atau tidak. Ini kita nanti akan bangun kerjasama juga dengan pihak luar, karena tanaman ini sama sekali tidak dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Kalau saya senangnya sing radio openi masyarakat tak openi gitu ya. Ini adalah yang secara transgenik. Dan ini yang terakhir, ini adalah sebenarnya tomat, tanaman tomat. Ini koleksi juga dari laboratorium kita. Ini bukan hasil apa? Ini adalah tanaman tanaman tomat yang berwarna ungu. Jadi ini merupakan salah satu sumber keragaman, mengandung banyak antioksidan, ya ada banyak antosianinnya, antioksidan, dan ini adalah tanaman yang sebetulnya buah. Ini bisa kita jadikan sebagai tanaman hias. Jadi saya karena berkutat di tanaman hias, apapun pengennya saya jadikan tanaman hias. Ya, sampai tomat pun ini menjadi tomat hias gitu ya. Jadi supaya ya orang lebih senang kalau kita nanam tidak hanya memanfaatkan untuk dimakan tapi bisa dipandang keindahannya. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kita bisa berdiskusi lebih banyak kalau ada yang ditanyakan. Monggo, matur nuwun, Mbak Titi.